Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang lanjutan keseimbangan ekonomi 3 sektor. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi 3 sektor? Ekonomi 3 sektor yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Ekonomi 3 sektor biasa disebut dengan perekonomian tertutup, karena perekonomiannya yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain. Siklus aliran pendapatan ekonomi 3 sektor. Pada perekonomian 3 sektor, terdapat campur tangan pemerintah, sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan perekonomian. Adanya peran pemerintah menyebabkan perekonomian menjadi lebih kompleks karena rumah tangga harus membayar pajak dan sebagian rumah tangga diberi subsidi. Adapun peran perusahaan dalam siklus tersebut, yaitu membayar faktor produksi kepada rumah tangga dan membayar pajak kepada pemerintah. Syarat keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Keadaan itu yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Dengan rumus Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi perusahaan, dan G pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis dari pajak. Jenis pajak terbagi menjadi 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Mari kita bahas satu persatu dari masing-masing jenis pajak tersebut. Yang pertama, kita akan membahas pajak regresif. Pajak ini merupakan persentase besarnya pajak yang mengalami penurunan dengan peningkatan tingkat pendapatan. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas pajak proporsional. Pajak ini merupakan persentase besarnya pajak yang bersifat tetap tanpa melihat tingkat pendapatan. Besarnya nilai pajak dan pendapatan berbanding lurus, dan biasanya pajak ini dikenakan untuk perusahaan. Yang terakhir ada pajak progresif, yaitu pengenaan pajak berdasarkan besarnya pendapatan wajib. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak, maka tingkat pajak yang dibayarkan juga lebih tinggi. Pajak ini diperuntukkan untuk perekonomian. Setelah membahas tentang jenis-jenis dari pajak, selanjutnya kita akan membahas tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pendapatan rumah tangga merupakan jumlah pendapatan yang bersumber dari gaji, sewa, atau bunga sebagai imbalan atas jasa yang diberikan untuk keperluan faktor produksi. Dalam perekonomian tertutup menggunakan sistem pajak sederhana, di mana jumlah dari pendapatan rumah tangga dapat berkurang ketika dikenakan pajak. Nilai pajak ditentukan oleh besarnya pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan. Selanjutnya, pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan adalah hasil pengurangan pendapatan nasional dari rumah tangga dengan pajak atau disebut dengan disposable income. Selanjutnya, ada hubungan antara pendapatan disposable atau YD dan pendapatan nasional atau Y. YD sama dengan Y min T, di mana YD merupakan pendapatan disposable, Y pendapatan nasional, dan T adalah pajak.
pengeluaran pemerintah, dan kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai hal seperti administrasi negara, kegiatan pembangunan negara, dan lain-lain. Faktor yang menentukan adalah tarif pajak, adalah tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah sangat penting bagi perekonomian. Beberapa tujuan penting antara lain mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Kebijakan fiskal. Langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan fiskal. Kebijakan fiskal guna membantu pemerintah mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner. Tujuannya untuk mengurangi gerakan naik turun tingkat perekonomian dari waktu ke waktu dan menciptakan perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Terdapat 4 instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, yaitu yang pertama adalah zakat, kedua infak, 3 sedekah, dan 4 wakaf. Sekian dari kami, untuk kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.